Sotihotu Namo Buddhaya. Di sini saya dan rekan-rekan ingin sedikit berbagi pengetahuan tentang terbentuknya bikuni yang pertama kali. Kisah Mahapajapati Gotami, terbentuknya Sangga Bikuni. Setelah mendamaikan Kapilawatu dan Kolia, yang terberkahi melanjutkan perjalanan ke Wesali, lalu berdiam di Balirung, puncak Kutagarasala di dalam hutan agung. Selagi melewati kediaman musim hujannya yang kelima, yang terberkahi menerima kabar bahwa ayahnya, Raja Sudodana, tengah sakit keras. Saat itu, Raja sudah berumur sangat lanjut. Kendati pun bisa menerima kenyataan, Raja selalu merindukan putra dan cucunya yang tercinta, yang semuanya telah meninggalkan keduniawian. Yang terberkahi pergi ke Kapilawatu. Raja sangat bahagia melihat putra-putranya kembali. Yang terberkahi menasihatinya dengan pembabaran dhamma. Raja mendengarkan pembabaran itu dengan seksama dan dengan segera mencapai tataran arahata. Karena usianya yang sudah lanjut, ia tidak bisa sembuh dari sakitnya itu. Akan tetapi, ia dapat menikmati kebahagiaan nibbana sebelum wafat. Mahapajapati Gotami merasa sedih dengan kematian suaminya, Raja Sudodana. Namun, kesedihannya tidak berlangsung lama, karena batinnya secara spiritual sudah cukup matang. Ia akhirnya mengetahui bahwa tugasnya selaku istri berakhir sudah. Demikian juga tugasnya sebagai ibu, karena putranya, Pangeran Nanda, telah menjadi biku, dan putrinya, Putri Nanda, sudah bukan kanak-kanak lagi. Karena itu, tiada apapun yang perlu dikerjakannya lagi. Ia merasa jemu terhadap kehidupan duniawi. Keinginannya untuk memasuki persamuhan di hadapan yang terberkahi semakin menguat. Namun, yang terberkahi tidak memperkenankannya. Mahapajapati Gotami teringat bahwa sebelumnya tak kala yang terberkahi tengah tinggal di wihara Nigaroda. Saat kunjungan sebelumnya ke Kapilawastu, ia pernah menghadap dan memohon kepadanya agar memperbolehkan penabisan bagi wanita untuk menjadi bikuni. Dengan berkata, "Bante, alangkah baiknya jika kaum wanita diperbolehkan menerima penabisan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga guna menempuh kehidupan suci dalam dhamma dan winaya yang dibabarkan oleh Yang Sempurna." Terkejut melihat Majapati Gotami dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, Bante Ananda mendekatinya dan bertanya, "Oh Gotami, mengapa Anda berdiri di luar serambi seperti ini?" Lalu ia menjawab dengan suara gemetaran, "Oh Biku Ananda, ini karena terberkahi tidak memperbolehkan wanita memasuki persamuan." Biku Ananda berkata, "Jika demikian, Gotami, tunggulah di sini sampai saya bertanya kepada yang terberkahi mengenai hal ini." Lalu Biku Ananda menghadap yang terberkahi dengan memberitahukannya apa yang telah terjadi pada ibu angkatnya Mahapajapati Gotami. Mengatasnamakan Mahapajapati Gotami, ia memohon yang terberkahi untuk mengizinkan wanita memasuki persamuhan.
Namun yang terberkahi tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu tidak mengizinkan Mahapajapati Gotami untuk menjadi bikuni. Walaupun ia meminta untuk yang kedua dan ketiga kalinya, tetap saja Biku Ananda memperoleh jawaban yang sama. Kemudian Biku Ananda bertanya kepada yang terberkahi dengan cara lain, "Bante, setelah menerima penabisan awal untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, menempuh kehidupan suci dalam dhamma dan winaya yang dibabarkan oleh yang sempurna, apakah kaum wanita juga mampu mencapai tingkat kesucian Sotapati, Sakadagami, Anagami, atau Harahata?" "Ya, Ananda," jawab yang terberkahi membenarkan. Lantas yang terberkahi menjawab, "Ananda, jika kalau Mahapajapati Gotami bersedia menerima 8 aturan ketat Hatha Garudama, ini akan menjadi penabisan lanjutan." Kedelapan aturan ketat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Walaupun seseorang bikuni telah ditabiskan selama 100 tahun, ia harus memberi sembah hormat, bangkit, memberi salam dengan penuh hormat, dan melakukan semua tugas pantas untuk dibutuhkan oleh seorang biku. Kendatipun biku tersebut baru menerima penabisan lanjut pada hari itu juga. Yang kedua, seorang bikuni tidak boleh melewati masa kediaman musim hujan di tempat yang tidak ada biku. Yang ketiga, setiap 2 minggu seorang bikuni harus menanyakan 2 hal kepada persemuhan biku, yaitu kapan hari upasata dan kapan seorang biku akan datang menasihati mereka. Yang keempat, pada akhir masa kedamaian musim hujan, seorang bikuni harus melakukan upacara undangan atau yang disebut pawarana di hadapan kedua sangga. Dan di sana ia harus meminta teguran terhadap apapun yang kurang pantas dalam perilakunya dalam 3 hal, yaitu apa yang telah dilihat, didengar, ataupun yang dicurigai. Yang kelima, saat seorang bikuni melakukan kesalahan besar, ia harus melakukan pengakuan atau manata di hadapan kedua sangga. Yang keenam, seorang bakal bikuni atau sika mana yang telah menjalankan sila secara sempurna selama 2 tahun harus memohon penabisan lanjutan dari kedua sangga. Yang ketujuh, seorang bikuni tidak boleh menyalahkan ataupun memaki biku dengan cara apapun. Yang kedelapan, sejak saat ini para bikuni tidak boleh menegur para biku, namun para biku seharusnya memberi teguran kepada para bikuni. Kedelapan aturan ketat tersebut harus ditaati, dihormati, dimuliakan, dan dijunjung tinggi. Aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar sepanjang hayat. Jika Mahapajapati Gotami menerima kedelapan aturan ketat tersebut, ia akan menjadi penabisan selanjutnya. Lalu ia bersedia menaati aturan-aturan tersebut dengan gembira, dan dengan kesediaannya menerima aturan-aturan itu, ia ditabiskan secara penuh sebagai bikuni. Ia adalah bikuni pertama di dalam Buddha Sasana. Tatkala Mahapajapati Gotami menanyakan yang terberkahi tentang ke-500 wanita yang menemaninya, yang terberkahi meminta para biku untuk memberikan mereka penabisan lanjutan sebagai bikuni. Sekian dapat kami sampaikan kepada Anda sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda untuk kemajuan Buddha Sasana. Kami akhiri Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih.